sekarang, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pembelajaran kita kali ini tentang tema 4C, subtema 1, pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat tanaman jagung dan tanaman apel. Kedua tanaman ini tumbuh di lingkungan yang berbeda. Tanaman jagung tumbuh di dataran rendah, sedangkan tanaman apel tumbuh di dataran tinggi. Selain jagung, tanaman yang dapat hidup di dataran rendah adalah padi. Selain apel, tanaman yang dapat hidup di dataran tinggi adalah teh. Suhu di dataran rendah itu biasanya panas, sedangkan suhu di dataran tinggi itu sejuk dan dingin. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut ini ciri-ciri tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan di dataran rendah. Yang pertama ada tanaman padi. Tanaman padi umumnya bisa tumbuh di dataran rendah dan di dataran tinggi yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Tanaman padi umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Akan tetapi, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Yang kedua, ada tanaman teh. Tanaman teh tumbuh di dataran tinggi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok adalah tanah humus yang tidak perlu banyak air. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Ayo berkreasi, mengapresiasi karya seni kolase, di mana hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, contoh kalimatnya itu, karya kolase ini bagus dan indah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya, soleh-solehah. Walaupun belajar di rumah, soleh-solehah harus tetap semangat. Dan juga soleh-solehah harus tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya soleh-solehah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.